Sam, Hisam, kecilin, jangan ganggu orang pengajian. Dan adiknya diajak sana dan. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam membahas kitab Masail al-Jahiliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam tempat yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Pada kesempatan siang yang mulia ini, melanjutkan kajian kita yang mana kita sampai di dalam permasalahan nomor 117 daripada Masail al-Jahiliyah, yaitu al-imanu bi ba'dil munazzal duna ba'din. Keimanan dengan sebagian yang diturunkan tanpa sebagian yang lain. Ini adalah tidak adanya konsistensi di dalam keimanan, tidak konsisten di dalam keimanan. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah mengimani apa yang sesuai dengan hawa nafsunya dan menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, atau mengimani perkara-perkara yang mendukung kepentingannya dan tidak mengimani perkara yang tidak mendukung. Makanya ini disebut inkonsisten, tidak konsisten. Di dalam
permasalahan ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sesungguhnya menjelaskan di dalam masalah ini tentang apa yang berlaku dan terjadi pada orang-orang ahlul jahiliyah dari ahlul kitab. Dalam hal ini adalah orang-orang al-Yahud dan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang Bani Israel, yang mana mereka itu dahulu beriman kepada apa yang datang dengannya para nabi dan para rasul, pada apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang mencocoki daripada kepentingan dan keinginan mereka. Adapun apabila apa yang datang dengannya para nabi dan para rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu dan tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka, maka mereka mengingkari dan mengkafiri. Maka mereka orang-orang ahlul kitab yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka itu mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lainnya. Maka di dalam praktek kehidupan mereka, sebagian mereka beriman dengan apa yang datang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengimani, mempercayai, manakala apa yang datang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Namun mereka pun kadang, atau mereka pun juga mengingkari, mengkafiri sebagian yang lainnya, padahal mereka tahu persis bahwasannya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kunci daripada semua keimanan. Kalau kita sudah percaya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mengharuskan kita untuk mengimani apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang ada padanya atau yang mereka hidup di Madinah. Ini mereka hidup di Madinah, mereka bergaul, bermuamalah dengan dua kabilah daripada qabailul Arab yang ada di Madinah, yaitu Al-Aus wal Khazraj. Di sana di masa jahiliyah, Al-Aus dan Khazraj itu selalu terlibat di dalam peperangan karena ada rivalitas, saling berebut kepemimpinan dan saling ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Dan Aus dan Al-Khazraj ini memiliki halif, pendukung dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Sebagian dukung Aus, sebagian dukung Khazraj. Maka ketika mereka itu terlibat peperangan, mereka pun harus terlibat pula dengan peperangan. Makanya ketika terlibat peperangan itulah dikatakan
Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perbuatan mereka. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa id, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengambil perjanjian, yakni mitsaqakum, yakni, dan ingatlah atau wadhkur, sebutkanlah wahai Muhammad ketika kami mengambil perjanjian kalian, yakni yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. La tasfikuna dima'akum, janganlah kalian itu menumpahkan darah-darah di antara kalian. Dan jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian telah menetapkan, mengakui hal itu. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan. Kemudian mereka kalian bunuh. Tsumma antum haula, kemudian kalian dan mereka taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, yakni di antara kalian saling bunuh. Padahal orang Bani Israel tidak boleh membunuh orang Bani Israel yang lainnya. Yahudi yang satu tidak boleh membunuh Yahudi yang lainnya. Wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengeluarkan satu kelompok di antara kalian dari rumah-rumah mereka. Terjadi ini ketika terlibat mereka dengan kabilah Arab tadi, Aus dan Khazraj. Ketika yang di kelompoknya Aus, mereka harus merangi Yahudi yang lain, mereka ikut merangi. Jadi seperti itu. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kalian menampakkan atas mereka dengan perbuatan dosa dan kezaliman. Wa iyatukum usara, kalau mereka sudah mendatangi kalian dalam keadaan menjadi tawanan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum, padahal itu haram atas kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengkafiri dengan sebagian yang lainnya? Maka apakah balasan bagi orang yang melakukan hal yang demikian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan atau lakukan. Di dalam ayat yang mulia ini, kalau kita melihat, ini adalah manhajnya orang-orang ahlul kitab, yaitu manhajnya mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari kepada sebagian yang lain, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya keimanan mereka itu keimanan yang kondisional. Ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya begini, ya diimani yang ini, nggak percaya dengan yang itu. Jadi inilah tidak konsisten. Ini tidak konsisten. Maka ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn
Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian pula ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dahu." Surat Ar-Ra'd ayat 36. Allah berfirman, "Walladzina atainahumul kitab," dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yafrahun, mereka itu senang dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, karena dianggap mendukung. Mereka senang. Wa minal ahzab man yunkiru ba'dahu, dan di antara al-ahzab yang ada yang mengingkari sebagiannya. Maka ini gambaran tentang bagaimana mereka itu di dalam keimanan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika bagi mereka ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul itu mendukung, mereka mempercayai. Tapi ketika ayat-ayat itu dianggap tidak mendukung, mereka mengingkari. Dikatakan oleh Mujahid, hum ahlul kitab yungkiru bi ba'dil Qur'an. Mereka itu adalah ahlul kitab yang mereka itu mengingkari sebagian daripada Al-Qur'an. Mereka mengingkari sebagian daripada Al-Qur'an. Demikian pula seperti kekafiran mereka mengingkari terhadap hukum yang ada di dalam Taurat itu sendiri. Hukum yang ada di dalam Taurat itu sendiri mereka ingkari. Ada kalanya mereka mengingkarinya dengan cara ditakwilkan, diilhad, dipalingkan. Ada kalanya ditutupi, ada kalanya diselewengkan maknanya. Maka ini diantara perbuatan mereka orang-orang ahlul kitab. Makanya di antara yang mereka tidak percayai daripada kitab Taurat dan juga kitab Injil, padahal itu ada di dalam kitab mereka, adalah bisyarah bi ba'thi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani kabar gembira tentang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Rasul sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Yani di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Taurat namanya Rasul itu ada. Iya kan? Dan sifat-sifatnya Rasul itu jelas. Sampai dikatakan oleh Allah, mereka itu mengetahui sifatnya Rasul seperti mereka mengetahui sifat anak-anak mereka. Kita kalau ada foto, kepalanya dipotong, fotonya bukan kepalanya dipotong, kemudian kita suruh ngelihat ini anaknya siapa ini? Kita yang tahu anak kita pasti ini anak saya ini. Karena kita tahu persis, ada ciri-cirinya semuanya. Mereka mengetahui Rasul itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Karena sifat Rasul dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil, sifat yang sangat jelas. Tapi ketika ternyata Rasul itu bukan dari kelompok mereka, tidak seperti yang mereka inginkan, mereka mengkafiri, mengingkari, menyembunyikan, memalingkan dan lain sebagainya. Maka itulah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din, mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lainnya. Maka mereka
Ini yang mereka lakukan. Datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari tindakan yang semacam itu, tindakan yang inkonsisten di dalam keimanan. Tapi yang harus dilakukan oleh kita umat Islam adalah konsisten. Selama itu datang dari Allah, apapun kita harus imani. Yang kita semangat dan menyukai kita beriman, yang kita tidak semangat, yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita pun kita imani, kita percayai. Kita pasrah 100% kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dan para sahabat seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ha antum, kalian, ulai tuhibbunahum, mereka kalian cintai, wa la yuhibbunakum, dan mereka tidak mencintai kalian. Ini persis sifat yang ada pada kita sekarang ini. Kita ini coba mencintai pemain-pemain bola, iya kan? Mencintai pemain bola, mencintai artis, mencintai ini, mencintai itu. Fannya kebanyakan adalah mayoritas orang Islam. Orang Islam mencintai yang mereka para artis dan orang-orang dicintai ini bukan orang Islam. Ha antum ulai tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kalian. Kebodohan kita, kebodohan kita. Kemudian Allah mengatakan wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kalian beriman kepada kitab seluruhnya. Beriman kepada kitab itu tidak bisa sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya, harus seluruhnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat Al-Baqarah Allah mengatakan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub dan kepada Al-Asbat, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Maka semua kita mempercayai. Makanya di antara keistimewaan kita umat Islam adalah kita mempercayai seluruhnya. Kita tidak membedakan. Kita mempercayai semua agama yang dibawa oleh para nabi dan tidak membedakan. Namun semua agama itu ada masanya. Yang berlaku sekarang ini hanyalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Allah pula di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum." Coba Allah mengatakan, dan janganlah kalian mendebat orang ahlul kitab kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Katakanlah, kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Kami beriman. Maka ini tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimani semua. Yang penting apa yang datang dari Allah kita imani.
Makanya ajarannya nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita percaya apa tidak? Kita percayai, kita imani. Apa yang dihabarkan oleh mereka kita imani, selama itu benar-benar datang dari Allah. Maka kita mempercayai. Dan juga apa yang ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu inilah Islam yang sesungguhnya, tidak membedakan apabila sumbernya hanya dari Allah. Maka kalau sumbernya dari Allah berarti ya harus diimani, karena kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tuntunan daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam umat kita ini sekarang, fenomena seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini ada apa tidak? Beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Banyak. Contohnya apa? Contohnya orang-orang ahlul bid'ah pada umumnya, yang mana mereka itu memegangi dalil, hanya dalil yang untuk kepentingan dia saja, tanpa mau melihat kepada dalil yang lainnya. Seperti orang-orang Khawarij, dia hanya berpegang kepada ayatul wa'id. Dia hanya berpegang kepada ayat ancaman dan meninggalkan ayat yang lainnya. Seperti orang-orang Qadariyah yang mengatakan tidak adanya takdir. Dia hanya berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan manusia punya kehendak, tapi mereka mengabaikan ayat-ayat yang menyatakan bahwasannya Allah itu memutuskan, Allah itu yang berkehendak. Iya kan? Demikian pula sebaliknya orang-orang Jabriyah yang hanya berpegang teguh dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehendak Allah dan ketentuan Allah, tapi mereka tidak berpegang dengan apa? Dengan ayat-ayat yang menunjukkan manusia itu punya kehendak. Maka ini bagian daripada yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Dan mereka-mereka yang membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, hakikatnya membenturkan itu terjadi karena mereka beriman kepada sebagian dan mengkafiri kepada sebagian yang lainnya. Maka demikian pula yang terjadi pada orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dipakai di dalam akidah. Hadis ahad tidak bisa dipakai di dalam masalah akidah, tapi bisa dipakai di dalam masalah hukum. Bagaimana mereka bisa membedakan antara ini dipakai bisa, di sana tidak bisa dipakai? Harusnya adalah kalau bisa dipakai di sini, di sana juga bisa dipakai. Maka ini adalah di antara bentuk yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Demikian pula orang-orang Qur'aniyun yang mereka hanya mengambil dalil dari Al-Quran dan menolak dari As-Sunnah. Kita katakan, Sunnah itu dari mana? Dari Allah bukan? Dari Allah. Kalau Sunnah dari Allah, kenapa kalian tidak mau mengambil? Makanya kita tanya, ketika kalian sholatnya kalian itu 5 waktu, ada di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan sholat wajib itu 5 waktu? Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran aqimus shalah wa atuz zakah. Iya kan?
Kemudian sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, ada di dalam Al-Quran. Kemudian bacaan-bacaan rukun-rukun di dalam sholat itu ada di dalam Al-Quran. Kewajiban ada di dalam Al-Quran? Tidak. Di mana kita dapatkan? Di dalam As-Sunnah. As-Sunnah ini Rasul membuat sendiri atau dari Allah? Mereka akan mengatakan, tidak mungkin Rasul membuat sendiri, karena tugasnya Rasul adalah membawa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kenapa kemudian kalian mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak mau? Mereka tidak mau menerima dari Rasul. Mereka mengatakan, kita mengambil yang amaliyah, yang qauliyah tidak kita ambil. Apa dasarnya kalian membedakan praktek perbuatan Rasul yang dilakukan oleh Rasul itu kalian ambil, kemudian perkataannya tidak kalian ambil? Bukan kayak ini benar-benar yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd? Kalau perkataan kalian tidak mau ambil, tapi kalau perbuatan kalian ambil. Maka dari itu inilah dhahirah, yakni fenomena yang sangat nyata di dalam umat kita yang menunjukkan bahwasanya mereka itu yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil. Maka dan kalau kita melihat hal ini, kita melihat banyak sekali hal yang semacam ini di dalam masyarakat kita. Intinya bahwasannya jahiliyah itu ada. Apalagi sekarang ini orang dengan kebodohannya kadang-kadang seperti dia seorang ulama besar, seperti seorang ulama besar yang bisa memutuskan agama itu dia sudah mengetahui seluruhnya. Saya tantang. Padahal dia bukan ahli agama. Saya tantang tentang masalah ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia bisa mendatangkan, saya akan ikuti dia. Demi Allah, seandainya didatangkan buktinya dan dia tidak akan bisa mengikuti. Kenapa? Karena ia terikat karena negara ini bukan negara dia. Negara ini bukan dia yang punya. Dia kan hanya menteri, tapi ngomongnya berlebihan. Maka dari itu hal-hal yang semacam ini tidak boleh terjadi. Sesungguhnya tidak boleh terjadi. Seseorang kalau dia tidak tahu, tidak paham, ia tinggal bilang tidak paham. Kalau dia minta penjelasan, tinggal minta penjelasan. Tapi ia memutuskan seakan-akan dia tahu segala sesuatu, itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah ats-tsaminatu asyara ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-118. Kalau tadi 117 itu adalah al-iman bi ba'dil munazzal duna ba'din, yakni duna ba'd. Maka pada yang permasalahan 118 adalah tafriq bainar rusul, membeda-bedakan di antara para rasul. Maksudnya membeda-bedakan ini adalah membedakan di dalam keimanan, bukan membedakan di dalam tingkatan dan kedudukan. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan, Allah mengutamakan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Itu jelas. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah tafriq bainar rusul fil iman, di dalam keimanan. Kita tidak boleh membeda-bedakan rasul di dalam keimanan.
Tapi keyakinan kita tentang yang paling utama dari para rasul itu adalah ulul azmi minar rusul, maka itu adalah tidak masalah dan itu sesuatu yang harus kita yakini. Kemudian para rasul yang dikisahkan oleh Allah dia yang paling utama. Kemudian rasul-rasul, para nabi dan lain sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang membedakan di dalam tingkatan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini adalah tafriq bainar rusul fil iman, di dalam keimanan. Yakni rasul ini diimani, rasul itu tidak diimani. Kenapa rasul ini diimani? Karena saya cocok dengan rasul ini. Kalau rasul yang itu saya tidak cocok. Di samping tidak cocok dengan apa yang dikatakan, mungkin juga tidak cocok dengan apa? Karena dia bukan dari kelompok kami, bukan kelompok saya, bukan ini dan lain sebagainya. Maka ini yang dimaksud dengan tafriq bainar rusul. Ini tafriq bainar rusul. Ini pun juga sama. Yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala, permasalahan jahiliyah ini adalah jahiliyah yang terjadi pada orang-orang ahlul kitab. yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Walaqad ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat," dan kami telah datangkan kepada Isa anaknya Maryam al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan, dukung dia dengan ruhil kudus, yakni dengan Jibril. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap kali datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian merasa sombong. Yang merasa sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Maka fafariqon kadzabtum, maka sebagian mereka kalian dustakan. Wa fariqon taqtulun, dan satu kelompok kalian bunuh. Di antara yang dibunuh adalah siapa? Nabi Yahya ibn Zakaria dibunuh oleh mereka ahlul kitab. Dan banyak di antara para nabi yang dibunuh oleh mereka orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel mereka membunuh para nabi. Semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan ini sentimen. Tadi inkonsisten di dalam keimanan, maka imbasnya pun juga kepada yang membawa ajaran. Sehingga mereka kadang mempercayai yang ini, mempercayai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lucu lagi. Imani kemudian kafiri. Ingin menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Berimanlah pagi, beriman, ketika menjelang sore kafiri. Ini mengolok-olok. Mereka mengolok-olok. Jadi mempermainkan. Maka orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang Nasrani tidak beriman kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebagian orang-orang Yahudi
itu tidak beriman kepada Sulaiman ibn Daud. Nabi Sulaiman ibn Daud itu dianggap bukan seorang nabi, tapi mereka menisbatkan Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir, bukan seorang nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan tidak membenarkan Sulaiman itu dinisbatkan sebagai tukang sihir. Makanya Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang wattaba'u ma tatlu yang dibacakan oleh syaitan atas singgasana Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi para syaitanlah yang kafir yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Kita sudah sebutkan ayat ini berkaitan dengan kitab yang dirampas oleh Nabi Sulaiman yang ditulis oleh jin. Jin itu menulis kitab sihir. Jin menulis kitab sihir. Diketahui oleh Nabi Sulaiman, kemudian kitab sihir itu dirampas, disita. Kemudian disembunyikan oleh Nabi Sulaiman di bawah singgah sananya. Tidak ada yang berani ngambil, karena kekuasaan yang diberikan oleh Allah begitu besar kepada Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman bisa mengadab para jin, menyiksa jin bisa. Itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman itu duduk di singgasananya sampai meninggal. Tidak ada yang tahu, karena jasadnya para nabi itu diharamkan bumi untuk memakannya. Oleh karena itu utuh, sampai yang hancur duluan adalah kursinya. Kursi yang diduduki oleh Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, sehingga rusak. Baru kemudian jatuhlah Nabi Sulaiman, dan pada saat itu baru tahu para jin itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, jin tahu kalau mereka telah menulis kitab sihir yang disita oleh Nabi Sulaiman, dan kitab itu disimpan di bawah singgasananya. Sampai pada akhirnya jin itu mewahyukan kepada orang-orang dan memberikan hasutan dengan mengatakan, tidaklah Sulaiman itu sampai pada apa yang ia ada padanya kecuali dikarenakan ia memiliki ilmu sihir. Kalau tidak percaya, bukalah, carilah buku sihir itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Maka itulah yang dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh oleh syaitan atas mulki Sulaiman, kekuasaan Sulaiman. Jadi dari situlah makanya sebagian orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman itu bukan nabi. Berarti ini mereka tidak mengimani. Yufarriq bainar rusul. Maka demikian pula di antara qabail Bani Israel. Sebagian mereka tidak mempercayai nabi yang di sana, sebagian lain tidak mempercayai nabi yang ada di sana, padahal mereka semua datang dari satu, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya mereka semua harus diimani dan dipercayai.
percayai. Akan tetapi itulah yang dikatakan oleh Allah, manakala datang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian mereka didustakan dan sebagian mereka yang lain dibunuh. Maka ini yang dikatakan pula oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 70. Allah mengatakan, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami kirimkan kepada mereka para rasul. Manakala datang kepada mereka seorang rasul dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Dan ayat yang ada di dalam permasalahan ini banyak sekali. Dan dikatakan oleh Qatadah, dikatakan ulaika a'da'ullah al-yahudu wa nasara amanatil yahud bit taurati wa Musa wa kafaru bil injil wa Isa wa amanat an-nasara bil injil wa Isa wa kafara bil qur'ani wa Muhammad fattakhadu al-yahudiyyah wan nasraniyah. Dikatakan mereka musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara, beriman orang Yahudi dengan Taurat dan Musa. Dan mereka mengkafiri Injil dan Isa. Dan orang-orang Nasara beriman kepada Injil dan Isa. Dan mereka mengkafiri Al-Quran dan Muhammad. Mereka mengkafiri Al-Quran dan Muhammad. Ini yufarriqu bainar rusul. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya di dalam keimanan kita tidak boleh membedakan di antara nabi. Makanya demikian pula di dalam keutamaan di antara para nabi, kalau maksudnya untuk melecehkan nabi, Rasul marah. Kalau ada orang yang melecehkan dalam rangka untuk melecehkan Nabi, Rasul marah. Ada seseorang meninggikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan merendahkan Nabi Musa, Rasul marah. Tidak boleh kita itu dalam rangka untuk meninggikan, yakni mengadopsi manhaj belah bambu, satu diinjak satu diangkat, seperti itu tidak boleh. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kalau kita membicarakan semua orang-orang terhormat, tapi Allah mengutamakan sebagian yang satu, sebagian yang lainnya atas sebagian yang lainnya, itu hak, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kita ingin meninggikan Rasul kemudian menginjak Nabi yang lainnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebagaimana yang tidak boleh pula adalah kita mengimani sebagian, mengkafiri sebagian yang lain. Makanya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 113, Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiyan nabiyyuna wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Yani la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub, kepada Al-Asbat dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka, dan kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, yakni di dalam keimanan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri.
Ini totalitas di dalam keimanan. Inilah totalitas di dalam keimanan. Ini yang Rasul datang dengannya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya pun juga hampir serupa, sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Ini sama. Demikian pula di akhir daripada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli." Kami tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasul. Di dalam keimanan kita tidak boleh membedakan. Makanya satu nabi yang kita ingkari sama dengan mengingkari nabi yang lainnya. Itu prinsip di dalam keimanan kita. Sama, satu ayat kita ingkari sama dengan mengingkari seluruh Al-Qur'an. Satu kitab kita ingkari sama dengan mengingkari semua kitab. Itu prinsip di dalam keimanan. Kenapa? Karena sumbernya satu dari Allah, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan. Makanya agama dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir sama. Dan ini memberikan kekuatan keimanan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah agama yang hak. Kenapa? Karena ternyata ajarannya Nabi Adam, ajarannya Nabi Idris, ajarannya Nabi Nuh, ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Lut, semua nabi, ajarannya semuanya sama. Ini menunjukkan bahwasanya inilah kebenaran yang sesungguhnya, inilah agama yang sesungguhnya. Makanya innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kalau kita tahu demikian adanya, berarti kita tidak boleh mengingkari seorang nabi pun. Karena seorang nabi itu ajaran yang satu dengan yang lainnya sama. Adapun syariat, maka itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada padanya seorang nabi. Tapi inti ajarannya adalah sama, yaitu seperti yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang nabi, seorang rasul yang seruannya adalah sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini sekarang kita melihat apakah di masyarakat kita masih ada sifat jahiliyah ini. Jahiliyah beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari kepada sebagian yang lainnya. Kalau masyarakat secara umum yang lebih luas, yakni ummatud dakwah, ya jelas sampai sekarang masih ada Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak mau beriman kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih membeda-bedakan. Ini mereka masih membeda-bedakan di antara para rasul. Padahal syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelas, serupa dan sama. Ini ajaran Rasul dan ajaran Rasul itu dengan para Rasul yang lainnya juga sama. Adapun syariat maka disesuaikan dengan
situasi dan kondisi daripada para rasul. Maka di sini kita melihat masih ada dalam ini umat dakwah. Tapi dalam umatul ijabah, yakni umat yang menjawab ini umat Islam, apakah ada yang membeda-bedakan seperti ini? Wallahu taala alam. Karena umat Islam, begitu dia Islam, dia mengimani seluruh rasul. Dia mengimani seluruh rasul. Kecuali dengan kebodohannya di dalam keimanan kepada Rasul, yang ia mengatakan iman kepada Rasul itu adalah dengan mengimani Nabi yang jumlahnya hanya 25. Kemudian kalau ada Nabi yang lainnya dia tidak imani. Ini kebodohan. Padahal di sana ada banyak Nabi dan di sana ada banyak Rasul. Makanya Allah mengatakan minhum man qasasna, iya kan? Di antaranya ada yang kami kisahkan. Di antaranya ada lam naksus, ada yang kami tidak kisahkan. Jadi tidak semuanya. Maka dari itu keimanan kita kepada para rasul itu meliputi keimanan secara global dan keimanan secara detail. Secara global, ya ini mempunyai yang jumlahnya berapa, wallahu taala a'lam. Ulama berbeda pendapat di sana, ya kan? Adapun iman secara detail, siapa saja yang disebutkan oleh Allah kita imani, siapa saja yang disebutkan oleh Rasul kita imani, dan apa saja kabar yang berkaitan dengan mereka dari Allah kita percayai dan kita imani. Demikian pula kabar apa saja yang datang dari Rasul kita percayai dan kita imani. Itulah cara kita beriman. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang kita akan bahas adalah at-tasi'atu asyar ba'dal mi'ah. Apa? Yang ke-19, 119, yaitu muhajatuhum fi ma laysa lahum bihi ilm. Apa? Di situ mukhasamatuhum. Di sini dipilih muhajatuhum. Yani memang ada nuskhahnya berbeda-beda. Ada mukhasamah, ya mukhasamah di sini. Ada muhajah, ada mukhalafah. Jadi nuskhah manuskripnya berbeda-beda. Beda penulis, beda ini. Jadi ada yang menulis di situ muhajah, ada mukhasamah, ada mukhalafah. Jadi masing-masing sesuai dengan ininya. Maknanya kurang lebih sama. Mukhasamah itu dari khasim, yakni melawan. Muhajah itu adu hujjah. Mukhalafah menyelisihi, tapi disatukan oleh makna bahwasannya mereka tidak, yakni menentang, yakni menentang sesuatu fi ma laisa lahum bihi ilm, pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmu. Ini yang sekarang ini banyak terjadi, dan kebanyakan manusia itu tidak mau menerima kebenaran dikarenakan apa? Kebodohan. Orang inilah sifatnya orang cengkal, kalau orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi bilang apa? Orang cengkal. Cengkal itu adalah suka membantah padahal dia tidak tahu. Makanya penyakitnya manusia, fitnah, tukang fitnahnya manusia itu ini. Katanya Imam Syafi'i, manusia itu ada 4. Orang yang tahu dirinya tahu, orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Itu ulama yang tidur, bangunkan supaya dia tahu diri. Anda itu seorang
ulama, seorang yang punya ilmu. Kita sudah ceritakan pemerintah Saudi ngasih beasiswa, harganya mahal beasiswanya itu. Coba dipilih untuk kuliah di Madinah sampai lulus, S1 lulus, daftar S2 lulus, S3 lulus, sudah jadi doktor. Apa kerjaannya? Pemilik travel. Hanya sebagai pemilik travel, nyibukkan diri dengan travel haji, umroh, catering. Coba, kita tidak meremehkan tentang itu. Mudah-mudahan kalau dia melakukan itu. Tapi orang sekelas doktor sibuk dengan perkara yang seperti ini, ilmunya dikemanakan? Iya kan? Pemerintah Saudi itu punya program itu untuk kemudian orang itu bisa berdakwah, bisa memanfaatkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Maka dari itu yang seperti ini harus diingatkan. Anda itu seorang ulama, bukan kelasnya pedagang. Kalau untuk ngurus yang ini, suruh orang lain yang ngurus. Jangan Anda yang ngurus. Ilmunya Anda ini ditunggu oleh umat. Seperti ini. Makanya ini orang kadang ulama tapi dia tidak sadar diri kalau dirinya itu ulama. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu diri kalau dirinya tidak tahu. Ini sebaik-baiknya murid. Yang keempat adalah ini orangnya. Orang yang tidak tahu tapi dia juga tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang tidak tahu diri. Sudah bodoh, tidak tahu diri. Akhirnya kalau ada sesuatu yang tidak ini, maka dia menentang. Saya mendapatkan ini. Kadang seorang thalibul ilm, dia begitu mengetahui perkara yang baru, saya habarkan tentang dia, bahwasanya ulama berkata, baru kali ini ana mendengar ulama mengatakan seperti itu. Ilmu baru bagi ana. Terus kalau bagi inti ilmu baru kenapa? Jadi dia seakan-akan sudah mengetahui semua hal, kemudian kalau ada sesuatu yang baru, dia harus tolak. Ana bilang, ana jauh lebih tua daripada inti. Dan ana mungkin juga lebih mengetahui banyak hal daripada inti. Ana tahu urusannya antum memang lebih tua daripada ana. Tapi masalah ilmu tidak demikian. Ana kadang-kadang tidak habis pikir dengan adanya orang yang semacam. Bolehlah Anda bilang, tapi kalau Anda hanya menolak karena ilmu yang disampaikan oleh orang baru bagi dia, kemudian dia tolak, ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan. Orang sekelas dikatakan orang sekelas Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, yang beliau hafal hadis diperkirakan oleh beliau setengah daripada hadisnya Rasulullah. Ketika beliau mengingkari seseorang dan menganggap salah seseorang melakukan satu praktek ibadah yang dia sangka keliru. Dia sangka keliru karena sebab apa? Tidak seperti yang beliau ketahui. Maka dikatakan laqad khalafta sunnata Rasulillah. Engkau telah menyelisihi sunnahnya Rasulullah. Orang yang diingkari itu apa yang dia jawab? Orang ini berani sekali dia mengatakan saya menyelisihi sunnahnya Rasulullah.
Padahal saya juga punya hadis yang sampai kepada Rasulullah. Maka dibalas, ahafidta jami'a sunnati Rasulillah, apakah engkau hafal semua sunnahnya Rasul? Katanya, la, enggak. Ahafidta thalatha arba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hafal 3/4 daripada sunnahnya Rasulullah? Dia jawab, tidak. Nisfuha, setengahnya, arju, aku mengharap aku hafal setengah daripada sunnahnya Rasulullah. Kemudian orang ini menjawab, apa beratnya engkau? Engkau jadikan yang aku amalkan ini setengah yang engkau tidak hafal. Logikanya benar tidak? Logikanya benar. Walaupun engkau hafal setengah, apa sih beratnya engkau jadikan kemungkinan yang aku amalkan ini adalah setengah yang engkau tidak hafal. Jangan engkau cepat menghukumi orang salah karena kebodohan engkau tentang permasalahan ini. Seakan engkau tahu segala sesuatu. Maka perbaiki cara bertanya. Bukan khalafta sunnata Rasulillah. Bukan mengatakan engkau sesat. Kenapa? Karena ilmu yang kau ketahui nggak aku ketahui. Ini kan konyol namanya. Namanya konyol. Asal orang mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui, sesat. Ini namanya konyol. Tapi tanya dulu, klarifikasi. Apa yang Anda katakan itu? Dalilnya apa? Ulama yang sebelumnya mengatakan demikian, ada tidak? Ini tidak, semua yang diklarifikasi. Tasabbut wa tabayyun. Maka itulah yang harus kita. Makanya tanya, apakah yang Anda amalkan itu ada di dalam sunnahnya Rasulullah? Kalau orang itu jawab tidak ada, khalafta sunnata Rasulillah. Tapi kalau orang itu ada, dilihat hadisnya sahih atau seperti itu. Karena di dalam amalan itu boleh berbagai macam amalan yang diamalkan oleh Rasul. Iya kan? Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bacaannya baca ini, kadang baca ini, kadang cara takbirnya Rasul saja. Iya kan? Rasul kadang cara takbirnya di telinga, di sebahu, iya kan? Cara banyak. Cara-cara. Yang penting sebutkan. Ada sunnahnya, ada tuntunannya, maka ikuti. Maka ikuti seperti itu. Itu cara sholat. Yang tidak ada tuntunannya sudah, jangan diamalkan. Itulah sunnahnya. Di sini ini kita bicara tentang yang ada di masyarakat kita. Yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala di dalam muhajatuhum fi ma laisa lahum bi ilm, ini pun juga sama. Yang dimaksud oleh muallif, mereka itu adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Mereka orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrikin, mereka itu suka mendebat permasalahan yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Hanya sekedar mereka tidak tahu, tidak seperti yang mereka sangka, baru mereka mendebat. Baik itu di dalam masalah yang berkeyakinan dengan berkaitan dengan keyakinan ataupun masalah yang berkaitan dengan hukum. yakni mereka itu tujuannya di dalam mendebat itu, adu argumentasi itu tujuannya 3. Yang pertama adalah daf'ul haq bil batil, menolak kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, membuat talbis. Membuat apa? Talbis. Apa itu talbis? Kerancuan.
di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, menyesatkan manusia daripada kebenaran. Itu tujuannya. Intinya adalah mereka menolak kebenaran. Maka di dalam menolak kebenaran ini mereka mempergunakan cara-cara tadi, cara-cara kebatilan. Yang kebatilan itu mereka tunjukkan seakan-akan itu benar, sehingga menimbulkan kerancuan. Kalau sudah menimbulkan kerancuan, berarti menimbulkan kesesatan di antara manusia. Maka itulah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Maka kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka berdasarkan Taurat menghukumi perbuatan Ibrahim. Berdasarkan Taurat menghukumi perbuatan Nabi Ibrahim. Coba, Nabi Ibrahim itu kapan, Taurat itu kapan diturunkan? Taurat itu diturunkan kapan? Zamannya Nabi Musa. Nabi Musa kepada Nabi Ibrahim jauh sekali, iya kan? Tapi mereka menghukumi Nabi Ibrahim dengan kitab Taurat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil illa min ba'dih afala taqilun ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dikatakan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim." Kenapa kalian berargumentasi pada Ibrahim? Yani Ibrahim itu mengikuti Taurat dan Injil. Seakan-akan Ibrahim itu mengikuti Taurat dan Injil. Wa ma unzilatit Taurat, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali setelah Ibrahim. Afala taqilun? Tidakkah kalian itu berakal? Ha antum haula'i hajajtum. Kalian, tidakkah kalian itu berhujah pada perkara yang kalian itu memiliki ilmu? Kenapa kalian berhujah pada perkara yang kalian tidak punya ilmu? Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dikatakan di sini, tidak ada satu kelompok dari Yahudi dan Nasrani kecuali mereka itu mengatakan Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Makanya Allah mengatakan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu tidak Yahudi, Ibrahim itu tidak juga Nasrani. Kenapa kalian selalu mengkaitkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Lah, Allah jawab, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima." Akan tetapi seorang yang hanif, seorang yang muslim. Dan siapa yang paling berhak? Yang paling berhak adalah siapa? Hadan nabi walladzina amanu. Nabi ini dan orang-orang yang beriman. Yang paling berinna aulan nasi bi Ibrahim alladzina tabauh wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Dan sesungguhnya orang yang paling berhak kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dialah yang paling berhak untuk
mengambil agama Nabi Ibrahim, karena dialah yang paling mengikuti Nabi Ibrahim. Sekarang kita tanya, yang paling mengikuti Nabi Ibrahim siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khitan, haji, semua ajarannya Nabi Ibrahim, umroh, semua ajaran Nabi Ibrahim. Maka dari itu Nabi inilah yang paling berhak. Kalau ada orang yang paling berhak mendapatkan berhak terhadap nama mengikuti Nabi Ibrahim, maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya tidak. Di sini di dalam permasalahan ini, permasalahan yang ke-119 ini, mereka berhujah dengan tanpa ilmu. Ini sesungguhnya sunnah yang telah diterapkan di dalam ahli jahiliyah pertama, yaitu iblis alaihi la'natullah. Iblis alaihi la'natullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, ia menentang tidak? Menentang. Dan ia menentang dengan tanpa ilmu. Coba perintah Allah mengatakan, wa id qala rabbukal malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah Muhammad, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak dan bersikap sombong. Menolak dan bersikap sombong, dan dia berargumentasi. Berargumentasi apa tidak? Berargumentasi. Argumentasinya itu adalah argumentasi batil liyudhidhu bihil haq, untuk menjatuhkan dengan kebatilan itu ke kebenaran, yakni untuk menolak perintah sujud. Perintah sujud itu benar apa tidak? Benar. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan sujud, harus sujud. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kalau Allah sudah memutuskan itu sujud, berarti itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Tapi iblis alaihi la'natullah mencoba untuk berargumentasi. Maka dia menolak untuk sujud. Dan dia berargumentasi apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Unsur dari api itu jauh lebih baik menurut iblis daripada tanah. Walaupun telah dibuktikan bahwasanya unsur tanah itu jauh lebih baik. Tanah itu jauh lebih baik karena tanah itu menumbuhkan. Api itu merusak. Api itu merusak. Maka dari itu di sini inilah apa? Muhajat bi ghairi ilm. yakni berargumentasi pada perkara sesuatu yang tidak dia memiliki ilmu. Ini iblis. Kemudian berlanjut kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian berlanjut pula pada siapa? Berlanjut pula pada orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Coba mereka mengatakan Uzair anak Allah. Uzair katanya anaknya Allah. Diikuti pula oleh orang Nasara, Isa anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berargumentasi Allah tidak punya anak.
Allah tidak punya anak. Berargumentasi dengan kebodohan mereka. Berargumentasi dengan kebodohan mereka. Kebodohan mereka ketika bingung menentukan siapa bapaknya Nabi Isa, mereka kemudian mengatakan bapaknya adalah Allah. Ini ilmu apa yang mereka pakai? Makanya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirna, kabarkan kepada kami, man Abu Isa illam yakunillah." Kabarkan kepada kami siapa bapaknya Isa kalau bukan Allah. Jadi kalau engkau tidak bisa menyebutkan bapaknya Isa itu adalah tidak bisa menyebutkan bapaknya Isa, berarti kamu harus menerima bapaknya adalah Allah. Ini ilmu apa? Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Inna masala Isa indallah kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, "Jadilah," maka terjadilah. Sekarang kalau dibalik, kabarkan kepadaku siapa bapaknya Adam? Dan siapa ibunya Adam? Kemudian harus dinisbatkan juga, dikatakan pula bapaknya Adam Allah, ibunya Adam Allah. Ini konyol. Makanya Allah katakan permisalan Isa itu setengahnya Adam. Permisalan Adam itu dua. Siapa bapaknya dan siapa ibunya. Permasalahannya si Nabi Isa hanya satu, bapaknya Allah saja. Jadi setengah permasalahannya Adam. Maka dari itu, kenapa Anda bingung? Kan lebih mudah mempercayai seorang yang dilahirkan, iya kan? Walaupun tanpa ayah, daripada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Makanya Allah itu menciptakan di dunia itu semua komplit. Ada tanpa ayah, tanpa ibu. Ada dengan ayah tanpa ibu. Ada dengan ibu tanpa ayah. Ada dengan ayah dan ibu. Tanpa ayah, tanpa ibu Adam. Itu adalah Adam. Dengan ayah tanpa ibu itu Hawa. Karena Hawa itu diciptakan dari orang laki, yaitu Adam. Iya kan? Itu adalah Adam. Ini ketika Adam tidur, diambil tulang rusuknya dijadikan Hawa. Dikatakan inilah bedanya orang laki sama orang perempuan. Adam ketika diambil tulang rusuknya dijadikan Hawa dalam keadaan tertidur. Kenapa? Sebab kalau dalam keadaan terbangun, maka Adam tidak mungkin bisa mencintai Hawa. Karena apa? Karena sakit yang dirasakan Adam sehingga muncul Hawa. Makanya hikmahnya dikatakan oleh para ulama adalah dalam keadaan tidur, sehingga dia tidak terasa. Tahu-tahu sudah ini. Berbeda dengan manusia, dengan perempuan. Perempuan tidak bisa melahirkan kalau dia tidur. Perempuan bisa melahirkan kalau dia tidur? Bisa kalau sesar. Enggak, kalau normal dia tidak bisa melahirkan. Padahal melahirkan itu sakit apa tidak? Kayak orang tahu saja. Yang bisa menjawab adalah ibu-ibu. Orang laki kira-kira seperti itu. Tapi beda. Orang perempuan semakin dia merasakan sakit ketika melahirkan, semakin dia sayang kepada anaknya. Coba, ketika dia berjuang mau mati untuk melahirkan anaknya, dia ingat perjuangan dia
sampai mau mati untuk melahirkan anaknya, semakin dia cinta kepada anak itu. Oh jangan, ini anak saya yang paling mahal, ini saya hampir mati. Yo, iya kan, ngomongnya gitu. Saya hampir mati melahirkan anak ini. Kalau yang lainnya gampang, yang ini susah ini dulu. Makanya paling disayang. Jadi kalau ada ibu yang melahirkan anaknya paling susah, justru anak yang paling susah itu yang paling disayang. Padahal paling nyusahkan dia melahirkannya. Tapi paling disayang. Itu bawaannya perempuan. Kalau orang laki ada yang nyusahkan, ada dibuang langsung seperti itu. Ini penyakit ini, nyusahkan. Beda sama orang perempuan. Maka dari itulah dikatakan oleh para ulama, kenapa wanita melahirkan justru harus bangun, tidak bisa tidur. Tapi kalau orang laki, syahidnya ada yang diciptakan dari orang laki, ada yang diciptakan dari orang perempuan tanpa orang laki, itu adalah Nabi Isa, dan semua sisanya adalah semua dari orang laki dan orang perempuan. Makanya Allah di dunia ini menciptakan lengkap, iya kan? Semua lengkap Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka di sini mereka berhujjah dengan itu, dengan kebodohan. Maka Allah jawab dengan jawaban itu, mereka tidak bisa menjawab. Mau tidak mau harus menerima, tapi kesombongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menantang mereka untuk mubahalah. Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka tidak mau menerima itu, ayo sudah. Jalan satu-satunya adalah mubahalah. Tapi apakah mereka mau? Mereka takut juga, karena mereka tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan. Bukan orang sembarangan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan seandainya mereka mau, mereka akan habis seluruhnya dengan mubahalat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syahidnya di sini bahwasanya mereka orang-orang ahlul kitab, mereka itu menentang kebenaran, berhujjah melawan kebenaran dengan tanpa pada perkara yang mereka tidak ketahui. Demikian pula orang-orang jahiliyah yang ada, mereka itu menentang perkara-perkara yang mereka tidak memiliki ilmu. Dan datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat agar seseorang itu jangan menentang sesuatu yang dia tidak, pada perkara yang dia tidak punya ilmu. Kita itu harus apa? Harus berkata dengan ilmu. Harus berkata dengan ilmu. Jangan sekedar landasannya kita tidak tahu, kemudian kita mengingkari. Sebab kita bukan apa-apa, kita bukan standar. Dengarkan, perhatikan, kebenaran itu ada manhajnya. Kita untuk mengetahui kebenaran itu ada manhajnya. Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salafus soleh. Kemudian harus ada imam yang berkata, yang sudah berpendapat di dalam hal itu. Kalau Anda menampilkan pendapat Anda pribadi, pemahaman Anda pribadi, hati-hati. Itu rawan terhadap apa? Kesesatan. Makanya kebenaran itu tidak akan keluar daripada Rasul dan para sahabatnya. Tidak akan keluar dari mereka. Maka seperti itulah yang harus kita lakukan. Adapun seseorang berpendapat dari dirinya sendiri, mengambil Al-Quran sendiri, mengambil sunnah sendiri, kemudian berpendapat dengan cara-cara pendalilan dia sendiri, maka ini cara-cara yang bisa
menimbulkan kesesatan dan rawan untuk jatuh di dalam kesesatan. Hal-hal yang semacam ini. Maka di dalam di dalam umat kita ini, apakah ada orang-orang yang seperti ini? yakni mereka menentang pada perkara yang mereka tidak mengetahui. Banyak sekali. Saya dulu ini sudah berlalu masalah maulid, ada orang tanya kepada saya, Ustadz, kenapa Ustadz tidak membolehkan maulid? Padahal memperingati 17 Agustus saja boleh. Kenapa memperingati kelahiran Rasul tidak boleh? Memperingati 17 Agustus saja boleh, dan kenapa memperingati Maulid Nabi tidak boleh? Saya bilang bahwasanya seharusnya yang dipakai dalil itu Maulid Nabi untuk 17 Agustus. Seharusnya yang dipakai dalil itu adalah Maulid Nabi untuk 17 Agustus. Kenapa? Karena Maulid Nabi itu duluan. Ini namanya berdalil dengan belakang untuk membolehkan yang dulu. Itu keliru cara pendalilannya. Inilah yang dimaksud dengan ini tadi. Kayak Nabi Ibrahim jadi berdalil dengan belakangan atas Nabi Ibrahim. Ini sesuatu yang salah. Kemudian 17 Agustus itu bukan agama. Dan sedangkan Maulid Nabi ini peringatan yang berkaitan dengan agama. Maka jelas berbeda. Qiyas ma'al farik. Mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang farik. Walaupun kalau qiyas itu ada hukum sabit, hukum yang tetap. Sekarang kita tanya, 17 Agustus itu namanya hukumnya sudah tetap, sehingga Maulid Nabi dikiaskan kepada 17 Agustus. Kalau 17 Agustus saja hukumnya belum tetap, bagaimana mungkin kita kemudian mengkiaskan hukumnya Maulid Nabi kepada sesuatu yang hukumnya belum tetap? Kalau kita mau mengkiaskan, kias itu misalnya ini ada sesuatu yang sudah tetap hukumnya. Kemudian kita mengambil sesuatu yang memiliki illah yang serupa, kemudian kita samakan hukumnya, itu namanya kias. Ini yang sini hukumnya belum tetap dan tidak ada ketetapan di dalam agama, kemudian yang ini dikiaskan, sama saja. Itu mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang belum tetap. Itu tidak bisa. Di samping tadi kias ma'al farik, di samping mestinya kebalik. 17 Agustus itu berdalil kepada Maulid Nabi, bukan sebaliknya. Maulid Nabi berdalil dengan 17 Agustus. Maka seperti itulah. Ini diantara bentuk. Diantaranya ini orang-orang ahlul bid'ah yang ada sekarang ini, kebanyakan mereka itu adalah seperti kita ketahui, dalilnya macam-macam. Yang dalil yang mereka inikan itu seluruhnya adalah sesungguhnya didasarkan atas kebodohan. Kalau mereka mau merujuk dengan penuh keikhlasan, maka semua akan mendapatkan jalan kebenaran. Permasalahannya adalah mereka berpendapat dahulu baru mencari dalil. Ini pendalilan yang pasti menyesatkan. Seseorang yang mencari kebenaran bukan seperti itu caranya. Caranya adalah jangan dulu memutuskan.
cari dulu penjelasan. Dalilnya dikumpulkan, Al-Quran ayat-ayatnya dikumpulkan, sunnah dikumpulkan, perkataan ahli tafsir dari kalangan sahabat dikumpulkan. Karena semua ayat yang satu akan menjelaskan ayat yang lainnya, hadis yang satu akan menjelaskan hadis yang lainnya, perkataan ulama yang satu pada ulama yang lain menjelaskan, riwayat-riwayat itu semuanya menjelaskan. Maka nanti akan terbentuk satu gambaran yang dimaukan oleh Allah dan yang dimaukan oleh Rasulnya. Baru kemudian muncullah kesimpulan. Itu cara yang benar mencari kebenaran. Tanggalkan semua kepentingan. Tapi permasalahannya adalah saya sudah berpendapat demikian. Kadung. Tinggal saya nyari dalil. Makanya ada dahulu yang biasa dilakukan, katakan gitu saja. Dalilnya gimana, Gus? Gampang, dalilnya tak carikan. Kan ini kacau. Dalilnya gampang, nanti tak carikan. Orang dalil saja lu gampang. Nah, seperti itu. Hal-hal yang semacam ini yang keliru. Tidak. Mencari kebenaran itu tanggalkan dulu semua hal. Cari dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, ya kan? Perkataan para sahabat, perkataan para ulama, maka akan ditemukan kebenaran. Kebenaran itu akan ditemukan. Ini yang berkaitan dengan yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah. Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Berkaitan dengan keimanan kepada Rasul, sepanjang yang mungkin banyak diceritakan di kisah sirah itu kan, untuk yang ketika para Rasul itu sebelum diangkat menjadi nabi itu kan rasanya sih tidak selengkap dengan sesudah para Rasul itu diangkat sebagai nabi. Sehingga apakah itu ketika Rasul itu sebelum diangkat menjadi nabi, bagaimana seharusnya kita mengimani para Rasul? Jadi apakah kita meyakini bahwasanya sebelum mereka diangkat itu mereka hanyalah manusia biasa seperti orang lain, atau memang Allah sendiri yang memeliharanya? Kemudian mungkin ada ragu-ragu apa yang mungkin bisa supaya jangan sampai kita itu terjatuh pada mengolok-olok para nabi. Itu saja. Iya. Jadi berkaitan dengan keadaan para nabi sebelum mereka menjadi nabi, atau keadaan para rasul sebelum mereka menjadi rasul, yakni bisa dikatakan masa dari kelahiran sampai diangkatnya menjadi rasul, sampai diangkatnya menjadi rasul. Bagaimana kita mempercayai ini adalah kabar yang tetap harus kita ketahui. Di dalam kabar ini menunjukkan dan menguatkan tentang terjaganya akhlak, terjaganya perangai, sikap dari seorang nabi. Maka dari itu seorang nabi adalah orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Tapi tidak ada di sana sesuatu yang harus kita imani dari syariat, kecuali hanya kita berkeyakinan bahwasannya
para nabi itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Adapun habar-habar yang dihabarkan oleh Allah dan yang dihabarkan oleh Rasul tentang cerita para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi, seperti Nabiullah Yusuf, Nabiullah Musa, sebelum diangkat menjadi nabi, mereka diceritakan, iya kan? Maka itu adalah keimanan kepada ilmu ghaib. Bagi kita itu adalah keimanan tentang ilmu ghaib. Kenapa? Karena ini kabar yang dibawa oleh Allah di dalam Al-Quran. Kabar yang ada disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini adalah iman kepada perkara yang gaib. Itu iman kepada perkara yang gaib. Kemudian bagaimanakah seseorang kemudian berbicara buruk tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya Rasul itu di zamannya Rasul ada begini mungkin. Ini kebodohan. Inilah pemahaman yang disesatkan oleh mereka, orang-orang yang sesat, tentang kondisi orang Arab di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kita atau orang-orang pendengki Islam selalu menceritakan tentang Arab yang ada padanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah orang-orang yang mengalami kerusakan di dalam moral yang sangat luar biasa. Padahal faktanya tidak demikian. Orang-orang Arab di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak terjadi kerusakan moral seperti yang dihabarkan. Tapi kerusakan yang paling parah adalah kerusakan yang terjadi pada penyembahan kepada selain Allah, kepada akidah. Adapun pada akhlak moral, maka justru ada di dalam keadaan yang berbeda. Mereka orang-orang yang menjunjung tinggi tentang akhlak dan moral. Maka dari itu terbukti hal itu adanya penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki moral yang tinggi, akhlak yang tinggi, tutur kata yang tinggi. Karena apa? Kalau orang tidak menghargai akhlak dan moral, tidak akan dihargai orang yang menjunjung tinggi akhlak dan moral. Seperti kita di Indonesia sekarang ini, yang orang-orang membanggakan. Kalau ada orang jujur, saya punya teman PNS, ditempatkan dia di perhutani, di kehutanan. Dulu dia ditempatkan menjadi orang yang menandatangani keluar masuknya kayu. Itu untuk sebagian orang dibilang apa? Lahan basah. Semua orang mengincar kedudukan itu. Teman saya ini datang, Pak, tolong saya dipindah, Pak. Saya tidak bisa tidur. Kenapa? Masa saya istirahat ditelepon sama pemilik truk yang kayunya disita, Pak, tolong bantu saya, Pak, ini orang yang ini nelpon setiap hari saya diteleponi. Padahal saya menjalankan sesuai dengan peraturan. Saya tidak mau ini. Saya nggak bisa tidur gara-gara ini. Ada yang nawari ini, ada yang nawari itu. Sampean saya heran sama sampean ini, katanya. Semua orang ngincer kedudukannya. Sampean tak kasih, malah sampean minta pindah. Enggak, saya sudah cukup, gaji saya sudah cukup. Saya tidak ingin. Sampean bodoh saya. Katanya sampean bodoh. Saya baru tahu orang bodoh itu sampean ini, katanya. Coba, orang jujur tidak dihargai. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang rusak dan bobroknya
moralitas. Sekarang kalau ada orang berdagang dengan jujur-jujuran, diketawai enggak? Diketawai di sini. Ini menunjukkan tentang hancurnya akhlak dan moral. Tapi berbeda dengan orang yang masyarakatnya mengagungkan akhlak dan moralitas. Kalau ada orang jujur, dikasih penghargaan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan apa? Al-Amin. Sehingga dihormati oleh semua orang. Orang yang dermawan dihormati oleh semua orang. Orang yang jujur dihormati. Kemudian tutur kata yang kesusastraan. Yani kalau orang mau bilang peradaban manusia itu dinilai dari apa? Dari kesusastraannya, iya kan? Makanya peradaban satu generasi, coba di Eropa atau di kerajaan mana saja, ahli sastra itu mempunyai tempat yang luar biasa, iya kan? Karena dia berkaitan dengan adab. Yani sikap perbuatan orang itu diungkapkan dalam bentuk tutur kata. Semakin orang itu pintar di dalam bagus ininya, tutur katanya semakin bagus. Maka di zamannya Rasul, puncak peradaban daripada bahasa Arab itu ada pada zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada orang yang tutur katanya sejelek orang itu di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menjelek-jelekkan Rasul itu, ini adalah Bromo Cora. Orang yang menjelek-jelekkan Rasulnya Bromo Cora, mau membandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Maka dari itu kita harus tetap menghargai dan menghormati Rasul. Rasul itu ada pada puncak. Di zamannya itu orang Arab ada puncak dalam peradaban dan akhlak. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga. Allah Subhanahu Wa Taala memang menjaganya, menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mempercayai tidak ada seorang nabi yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan mereka adalah orang-orang pilihan. Maka dari itu tidak boleh kita meremehkan baik itu sebelum diangkat menjadi nabi dan apalagi sesudah menjadi seorang nabi. Wallahu taala a'lam. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.